Kalau dari sel sumsum tulang dia bermigrasi ke limpa itu dan dewasa di limpa itu kita kenal dengan limfosit T. Limfosit T ada 2 dibagi lagi, CD4 sama CD8. CD4 itu disebut dengan T helper, kemudian CD8 disebut dengan T sitotoksik. Nah, mekanisme kerjanya tuh rame banget di sini gitu ya. Rame banget. Kenapa rame? Seru banget. Saya menceritakan ini harusnya ini ya di offline gitu ya. Jadi kalian bisa mendengarkan cerita terkait dengan limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ini antibodi kita kenal, antibodi. Bentuk kalau misalnya tadi bakteri tadi masuk ke dalam sel, kalah nih misalnya ya, si darah putihnya kalah, bakterinya masuk ke dalam tubuh lebih dalam gitu ya, lebih dalam sel. Dia dikenali pertama dengan antibodi langsung dalam bentuk aktifnya itu sel plasma. Dia ada di dalam hati, itu antibodi. Karena dia bentuk aktifnya sel plasma. Bu, apakah antibodi itu datang itu selalu ada antigen baru dia terbentuk antibodi? Tidak, antibodi itu ada di dalam tubuh kita. Tapi pada saat ada antigen, dia dalam bentuk aktifnya dalam bentuk sel plasma. Sel plasma ini diproduksi di dalam hati. Dari hati kemudian diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, sel B ini fungsinya itu kalau pada bakteri itu melakukan neutralisasi dan aglutinasi. Neutralisasi apa? Neutralisasi itu adalah agar racun-racun bakteri ini tidak toksik, dinetralisasi. Kalau opsonisasi itu apa? Artinya diselubungi gitu ya, diselubungi. Makanya kalau kita periksa, tadi saya bilang ada harus uji lab. Kalau misalnya sel B-nya kenapa kita bisa cek di IG ataupun imunoglobulin ya, imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin M, E sama G. Kayaknya ada 5 deh. A, D, M, E, G itu imunoglobulin. Masing-masing punya kekhususan. Saya tidak menjelaskan itu ya, karena saya lebih pengen ke bagian nanti ke nutraceuticalnya nih. Saya cuma membahas tentang adaptive immunity dan innate immunity. Jadi paham ya, itu terkait dengan limfosit B, kita kenal dengan antibodi, dan dia bekerja secara humoral. Kemudian yang paling membunuh gitu ya bakteri itu ada namanya limfosit T. Limfosit T tadi saya sudah ceritakan bahwa limfosit itu matangnya di limpa. Dia bermigrasi dari sumsum tulang belakang ke limpa. Itu kita kenal dengan limfosit T. Limfosit T dibagi atas 2, CD4 sama CD8, CD4 sama CD8. CD4 kita kenal dengan T helper, kemudian CD8 kita kenal dengan sel T sitotoksik ya. Ada 2. Nah, T helper bagaimana cara kerjanya dan T sitotoksik bagaimana cara kerjanya? Semua itu saling bekerja sama. T helper berarti namanya helper ya, dia menolong gitu ya, bukan berarti menolong gitu, bukan. Kalau T helper dia bekerja dengan, masih ingat kalau ada imunologi ya, dia masih ingat T helper dia bekerja apabila ada antigen presenting cell APC. APC yang berikatan dengan sel dendrit, dia akan berikatan sehingga ngasih tahu ke sel sitotoksik ada ancaman nih datang ke sel. Ancamannya bakteri yang datang. Kemudian kalau CD4, CD8 ataupun T sitotoksik, dia bekerja kalau ada apa? Ada coding dari MHC. MHC itu Major Histocompatibility Complex. MHC inilah MHC itu ada di tubuh kita ya. MHC ada 2, MHC1 sama MHC2. MHC1 itu ada di sel tubuh kita, sel inti sel. Kalau MHC2 itu ada di sel imun. Nah, MHC yang percikan-percikan dari bakteri ditempel di MHC, kemudian dikenali oleh sitotoksik. Baru dia dibunuh deh tuh bakterinya ya. Dihabiskan tuh di bakterinya. Itu mekanisme. Nah, T sitotoksik ini mengeluarkan sitokin. Jadi limfosit inilah yang mengeluarkan beberapa sitokin di sini. Ada sitokin IL6, IL10, IL4, IL12, natural killer. Oh, semuanya muncul di sini. Bombardirnya gitu ya. Nah gitu, jadi wajar kalau kalian masih muda. Justru kalau kalian masih muda sakit-sakitan, itu yang aneh. Itu bagaimana fungsi dari limfositnya bagaimana gitu. Kok bisa terserang gitu ya.
Atau kita balik lagi, apa ada organnya yang cacat, gitu ya. Oh ternyata Bu, dia pankreasnya rusak Bu, gitu kan. Karena mungkin efek dari lahir, itu kan namanya DM tipe 1 ya. Nah itu berbeda namanya. Oh Bu, terus ada lagi sakit lagi, paru-parunya terkena. Lah kok masih muda terkena paru-paru? Kan ada limfosit T. Emang limfosit T nggak bisa bekerja dengan baik? Bahasanya begitu ya. Kan ada pasukan dari pasukan armada kita gitu. Ternyata kita kasus-kasus, oh ternyata organ parunya itu terjadi flek yang sangat banyak. Ini mempengaruhi sistem pernapasan. Kenapa dia seperti ini? Oh ternyata dia kerjanya di lingkungan bahan-bahan kimia, bikin pilok, bikin cat, yang lain-lain gitu ya, sehingga dia tidak menggunakan masker dan lain-lain. Jadi itu sebab akibatnya bisa kita telusuri. Ini yang saya pengen dari farmasi itu bisa untuk menjelaskan seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, sekarang pertanyaannya adalah ginseng, kemudian ginseng ataupun Nigella sativa, sambiloto, jinten hitam, sambiloto, kemudian tanaman-tanaman lain gitu yang tugas kalian jadi imunomodulator, posisinya di mana dia bisa menyerangnya? Apakah dia menyerang di sel darah putih? Sudah bisa, atau dia berkolaborasi dengan antibody gitu ya, antibody untuk melakukan aglutinasi atau neutralisasi, atau dia berkolaborasi dengan T helper gitu ya dalam mempresentasikan antigen presenting cell, atau bagaimana di tanaman obat ini. Nah ini yang kalian di nutraceutical ini harus bisa menjelaskan harusnya. Kayak kemarin misalnya diabetes ini dia menstabilkan ataupun gula darah, atau bagaimana dia merangsang insulinnya gitu ya. Ada proses apa di insulin? Bagaimana protein insulin ini bisa menurunkan kadar gula darah gitu ya. Makanya menarik kalau ngomong imunologi itu menarik gitu ya. Imunologi, kemudian apa lagi ya? Nah, kalau kita ngomongin imunologi, kan sistem imun tuh kan ada di mana-mana. Berarti semua organ bisa masuk nih. Bisa masuk di sistem pencernaan, bisa masuk imunologinya. Kemudian di pernapasan bisa masuk. Kan dia gatekeeper. Kemudian kalau misalnya terjadi di kulit, imunologi juga bisa masuk. Tinggal kita tambahkan aja proses lanjutannya ke kulit bagaimana gitu ya. Ini saya harap sudah bisa ya. Adaptive immunity dan innate immunity. Nanti kalau kamu misalnya kalau kita online, kalau kita offline, kamu pengen Bu, ulangi lagi dong Bu yang mekanisme imunomodulator, nanti saya akan ulangi lagi. Khusus untuk ini aja, kalau yang lainnya sendiri, belajar sendiri. Oke, next. Sekarang bagaimana pertanyaannya? Tanaman ini bisa mempengaruhi di posisi mana gitu kan ya? Di posisi mana ini tanaman ini bisa memblokade dari, bisa membantu ataupun bisa memblokade dari bakteri yang masuk. Ini saya ngambil contoh saja ya, karena beberapa jurnal yang saya ambil sajalah Nigella sativa atau jinten hitam. Jinten itu batu sauda ya. Jinten hitam itu sudah ada hadisnya loh, bahwa penggunaan jinten hitam itu baik gitu ya, si batu sauda. Permasalahannya adalah kalau kalian riset jinten hitam, dia nggak ada di Indonesia, itu nggak ada budidayanya, nggak ada yang nanam karena dia tidak cocok di Indonesia. Dia kan memang tanaman ini adanya di Arab ya, tanamannya di Arab, di jinten hitam. Makanya nanti determinasinya, kalau pengujinya paham masih enak gitu ya. Kalau pengujinya kayak saya, oke lah jinten kan saya paham. Berarti kamu nggak usah nyari daun, bunga dan lain-lain karena memang tidak ada. Nah, sekarang bagaimana jinten hitam gitu ya? Berdasarkan hasil riset ya. Ini ada riset, ada skema ilustrasinya. Nah, teman-teman kan harus begini kan, bikin begini yang mau saya nih. Tugas tambahannya karena kemarin belum selesai. Kalian menceritakan tentang sistem imunomodulatornya, misalnya, kemudian dijelaskan tentang Nigella sativanya bagaimana. Sekarang kalau misalnya kemarin klaim dari makanan kalian itu sebagai hiperlipidemia, misalnya ya, klaim makanan yang kemarin nutraceutical sebagai hiperlipidemia, berarti kalian harus menjelaskan bagaimana sistem organ lipidemia itu seperti apa, kemudian si
tanaman itu di sebelah mana gitu ya, dia bisa menghambat. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksudnya yang saya ini ya? Halo, halo. Ini udah putus atau bagaimana ya? Tes, tes, tes. Masih dengar suara saya nggak? Kedengeran Ibu. Nah, yang saya cerita, yang apakah kamu? Jelas maksud saya ya? Jelas nggak maksudnya? Jadi yang kalian bikin tuh seperti ini. Yang nggak jelas yang mana tugasnya? Halo, ini ada 89 orang. Tolong direspon dong. Jangan diem aja. Yang tugas nanti tambahan, itu bukan tugas tambahan. Memang maunya seperti ini gitu ya. Kalian kan sudah bikin video. Nanti kalau misalnya tanaman kalian, misalnya yang makanan kalian ini mengandung misalnya lipidemia, kan ada gitu kan kemarin ini buat ini loh Bu, anti kolesterol gitu tanamannya, atau buat sebagai antioksidan ya, kamu jelaskan proses antioksidannya seperti apa, terus tanamannya posisinya di mana, dia ini lihatnya di mana Bu, lihatnya di jurnal. Kalaupun misalnya nggak ada skematik seperti ini, kan bikin aja skematik sendiri. Ada yang bertanyakan nggak terkait dengan seperti ininya? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan presentasi tadi saya? Terkait dengan imunomodulator? Jangan diem aja ya. Kalau kalian diem, saya yang tanya balik. Laila Andriani. Laila siapa sih? Andria. Laila Andriada. Coba kamu innate immunity apa? Innate immunity apa tadi saya jelaskan? Langsung pada chat, pada tanya chat GPT, itu kan? Innate immunity itu sebagai penjaga barrier kedua, Ibu. Mbak, contohnya apa, Ella? Contohnya apa innate immunity yang tadi saya jelaskan? Itu sel darah putih, Ibu. Apa aja sel darah putih? Sel darah putih dan sel darah merah juga ya. Kan ada io. Sebenarnya sel imunomodulator tuh lebih ke sel darah putih. Tapi tadi kalau misalnya sel mieloid itu ada sel darah merah juga ya. Oke lah, ngomongnya sel darah putih aja karena kita pasukan tempur kan, itu sel-sel darah itu. Sel darah putih ada apa aja? Dari prekursor megakariosit menghasilkan apa? Prekursor megakariosit menghasilkan, atau sebutkan sel darah putih apa aja? Itu ada eritroblas, Ibu. Eritroblas itu bukan sel darah putih, sel darah putih aja. Sel darah putih masa lupa pelajaran neutrofil, basofil, limfosit, sel darah putih aja. Oke lah, limfosit nggak apa-apa. Terus yang nanti dia kalau keluar jadi makrofag apa dikenal dengan apa? Sel darah putihnya apa? Monosit. Iya, monosit itu kalau dia udah tua istilahnya, ataupun dia keluar dari sel itu menjadi monosit. Kemudian sel punka, ya. Sel punka itu berada di mana? Bentar dulu, saya tulis namanya. Sel punka itu adanya di mana? Naili.
Sel Pulka pluripoten itu adanya di mana? Naili ada? Ada, Bu. Ada di mana sel Pulka pluripoten? Di organ mana? Di sel apa? Di hati bukan sih, Bu? Oh, di hati. Kagak di hati. Sel Pulka pluripoten itu ada di mana, Yurisda? Di sumsum tulang belakang, Ibu. Oke, di sumsum tulang belakang. Itu awal ya. Udah ngomong awal lagi ya. Itu kayak Nabi Adam banget ya, awal. Artinya pertama kali kita tuh sumsum tulang belakang tuh bikin darah tuh di sana. Makanya kalau kalian bercanda ya, ini baik cewek maupun cowok ya. Kalau bercanda tuh jangan suka gebuk punggung. Kamu cek coba sumsum tulang belakang itu posisinya itu di mana, di sebelah mana? Apakah di atas pantat ataupun di belakang dada? Cek di situ. Saya ngeliat kadang mahasiswa tuh kalau main nabok gitu ya, langsung kan nabok juga sakit juga ya. Kan kita nggak tahu kondisi badan kita udah siap atau belum, main tabok aja gitu ya. Nah, kalau dia kena sumsum tulang kan berabe lagi. Oke, kemudian sel Pulka tadi ya, sel Pulka pluripoten berdiferensiasi membentuk dua jalur. Sel Pulka berdiferensiasi membentuk dua jalur. Jalur apa aja, Siwi? Sel Pulka tadi berdiferensiasi membentuk dua jalur. Jalur apa? Siwi ada nggak? Halo, yang namanya Siwi ada? Jadi jangan marah-marah kalau misalnya saya alfain, ya karena saya cek kan nggak ada ditanya. Orangnya mungkin keliling kemana gitu ya. Siwi ada? Siwi Amelia. Tuh, kamu ada dangdutan lagi dah. Suaranya kenceng banget. Siwi nggak ada ya? Biar dia ada di mana kita ngobrol. Jadi mahasiswa itu mahasiswa mungkin ya mahasiswa CR juga. Tapi apakah kelompok ini atau kelompok yang lain? Adalah ya gitu ya. Protes. Bu, saya kan masuk di Zoom kata gitu ya. Ini buat kalian juga ya, buat kalian juga pelajaran. Ibu kan saya masuk pas Ibu absen ada nama saya gitu kan. Ya kan kalau saya absen itu saya ingin memastikan bahwa kalian tuh ada nggak di Zoom saya gitu kan. Tiba-tiba dia tidak reply di e-forum. Dia foto lah gitu kan. Saya bilang gini, ya kamu harus reply dong di e-forum gitu kan. Reply itulah bukti kalian absen. Kalau saya ngecek manggil satu-satu, kalau di e-forumnya kamu masuk tiba-tiba nge-reply tapi pas saya panggil tidak masuk, saya bisa menjadi tidak masuk gitu kan. Itu kan hak saya dong. Pada saat saya panggil tidak ada gitu ya. Tapi dia nge-reply. Ya bisa jadi orangnya kemana dia main reply, kan bisa jadi begitu ya. Nah, makanya kenapa saya bikin strik kayak gitu? Karena saya pengen teman-teman itu jangan menyia-nyiakan ilmunya gitu ya. Ilmu tuh hanya sekali kok. Nanti kalian akan kangen deh pokoknya kalau udah selesai S2 nih, S1 nih, pasti kangen mau sekolah lagi gitu ya. Makanya kesempatannya tuh apalagi udah dikit lagi ya, mungkin setahun lagi kalian sudah lulus, tuh sayang banget. Udah gantinya Siwi sekarang. Sel Pulka itu dibagi atas dua. Ini kita kalau protes kita yang ini ya. Kalau ada yang protes berarti kita udah panggil-panggil emang nggak ada. Pardanur. Sel Pulka dibagi dua apa, Neng? Pardanur ada? Ada, Ibu. Sel Pulka berdiferensiasi dari dua jalur. Jalur apa sama jalur apa? Itu yang menyebabkan adanya innate immunity dan adaptive immunity. Itu yang menyebabkan jalur itulah yang terbuka dua-duanya. Jalur bawaan dan jalur adaptif. Apa?
Jalur odontogenik sama osteogenik bukan, Bu? Apaan itu nggak ada pelajaran saya. Nggak ada pelajaran saya dari tadi odon. Odon itu bukannya gigi ya? Odon odon itu bukannya gigi. Yang lain ada yang bisa? Myeloid sama limfoid bukan, Bu? Nah, itu mieloid sama limfoid ada melalui dua jalur. Jalur mieloid itu menghasilkan tadi tuh yang sel bawaan tadi, imun bawaan innate immunity. Kalau sel punka ataupun jalur limfoid itu menghasilkan tadi adaptive immunity. Itu yang saya bilang tadi limfosit B sama limfosit T. Limfosit B itu lebih ke antibody, dia sistem imunnya humoral. Kalau limfosit T itu dibagi dua kan, T helper itu CD8, CD4. Kemudian kalau T sitotoks itu CD8. Nah, kalau antibody dia dibantu untuk mata-mata dengan namanya APC. Kalau T helper itu dengan APC. T helper itu CD8. T helper itu CD4, CD4. Makanya pada orang HIV kita cek CD4-nya berapa gitu ya kalau orang HIV. Ini Farda, kamu di mute dulu Farda. Kalau pada HIV itu CD4-nya dicek. CD4 berarti T helpernya, limfosit T helpernya dicek. Kenapa? Karena kalau pada kan virus ya, kalau HIV itu kan virus imunodefisiensi virus ya kalau nggak salah ya HIV kan, HIV human immunodefisiensi virus. Itu dia itu menyerang ke CD4-nya gitu. Berapa CD4-nya? Kalau di bawah 200 kalau nggak salah ya, dia tuh udah kekebalannya udah menurun banget tuh. Artinya imunitas tubuhnya tuh semakin jelek gitu ya. Jadi setiap penyakit tuh ada kriterianya. Oh, dia nguji, dia apa di labnya? Oh, ternyata sakit ini. Ya udah coba kita cek IG imunoglobulin A-nya gimana gitu ya. Kalau misalnya terganggu berarti antibodinya terganggu. Sebenarnya siklus kita, badan kita tuh begitu gitu ya. Kayak saya nih, ini saya ngajarin kalian ya, ngajarin teman-teman ini. Akhirnya saya makin tua kan makin kena penyakit kan, makin kena penyakit. Saya cuma begini aja. Aduh ini sakit apa lagi gitu ya. Oke, sakitnya misalnya hipertensi. Hipertensi ini pengaruhnya kemana ya gitu kan. Saya sambil pelajarin. Jadi mau nggak mau saya yang ngajarin, saya pun penderitanya gitu ya. Oh ternyata hipertensi itu pengaruhnya banyak nih, misalnya ke jantung juga, kardiovaskuler juga. Kemudian kalau diabetes saya enggak ya, alhamdulillah enggak. Tapi hipertensi mungkin karena capek dan lain-lain itu selalu tinggi, kalau capek dan lain itu tinggi. Tapi kalau aman-aman aja enggak. Jadi hipertensi itu tergantung pola tuh banget, pola itu banget gitu ya. Jadi kambuh tidaknya itu tergantung pola kita. Nanti kalau ada orang tua kalian gitu ya, yang menderita hipertensi, itu mood itu sangat pola hidup. Kurangi garam itu jangan dikasih garam sama sekali, itu aman. Pokoknya masak apapun jangan ada garam, itu aman gitu ya. Karena dia ada natrium ya. Nah, natrium itu bagaimana proses di kardiovaskuler, itu kamu cek. Terus kalau pengganti natrium itu apa, Bu? Kan gitu kan, nutraceutical kan gitu kan. Makan apa? Untuk mencegah ataupun memperbaiki fungsi dari sistolik dan diastolik sehingga ngalirnya cepat. Nah, banyak faktor lagi, temannya hipertensi, apakah dia kolesterol, hiperkolesterol, sehingga aliran darahnya tersumbat di dalam plak dan lain-lain. Udah kita kayak lingkarannya begitu aja pelajaran kita ya. Tapi semakin kita mengetahui dari patofisiologi dan lain-lain, jadi ujung-ujungnya kita semakin takut, makan apa-apa takut gitu ya. Kayaknya kemarin makan mie ayam, aduh ngeri deh. Besok mau presentasi gitu ya, mau ngajar, jangan sampai jadi pusing gara-gara makan garam. Tapi kalian masih muda, ya udah nikmati saja dulu ya. Sayang gak dinikmati. Jadi gitu ya, kita balik lagi ke dalam Sambiloto. Di dalam riset, kita balik ke sini, di dalam riset, itu Sambiloto itu, saya besarkan lagi ya. Kok Sambiloto sih? Jintan. Ini Nigella sativa, lihat sebelah kiri, di atasnya ada biji Nigella sativa. Dia itu nama zat aktif itu namanya timoquinon. Ya, timoquinon inilah isi dari si Nigella sativa. Berarti dia sejenis quinon ya.
quinon. Tapi kalau Nigella sativa fenolnya positif, flavonoidnya positif gitu ya. Sekarang kita udah pernah uji dulu waktu praktikum. Praktikum di KJ itu dulu pakai jinten hitam kalau nggak salah. Ada mahasiswa yang bawa jinten hitam. Nah ini timokin itu menstimulate B dan T lymphocyte activation. Artinya di dalam jurnal itu tuh dia mengkritisi terkait dengan penyakit kronis ya, ada bakteri kronis gitu ya. Dia masuk ke dalam sel. Ternyata bakterinya cukup lihai ya. Sehingga dia masuk ke dalam sel. Dikasihlah Nigella sativa ini, dia bisa memodulasi atau mengaktifasi B, limfosit B dan limfosit T. Kok bisa tahu Bu gitu kan pertanyaannya? Kok bisa tahu sih mengaktifasi? Kita kan tadi saya bilang, kita cek hasil laboratoriumnya. Bagaimana imunoglobulin A, kemudian D, M, E, dan G, misalnya gitu. Salah satunya aja sih, biasanya kalau infeksi itu lebih kemana gitu imunoglobulinnya. Kemudian bagaimana mengaktifasi limfositnya? Ini ada nih, ada sitokin. Kan semuanya ini kan mengeluarkan
Waduh, terputus ya. Sudah terdengar lagi belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, berarti kita jangan slideshow aja deh. Udah begini aja. Ya, sampai mana tadi ceritanya? Banyak gak tuh putusnya? Banyak, Ibu. Ah, udah lama ya putusnya ya? Iya, Ibu. Ah, serius? Kagak. Ini PJ-nya WA 826. Ini baru 827, baru 1 menit. Oke ya, jadi saya sambung lagi. Jadi gitu, jintan hitam itu tadi saya bilang, bagaimana caranya taunya jintan hitam itu mempengaruhi imunomodulator dari apa? Hasil sitokinnya di lab. Di lab nih, kita ke lab. Bapak pasti kita nggak, pasti atas saran dokter ya. Misalnya di lab, bagaimana interleukin 6, interleukin 1-nya gitu. Kan ada interleukin yang proinflamasi apa aja, itu dicek. Oh, ternyata inflamasinya tinggi gitu ya. Kalau IL6-nya tinggi, berarti adanya infeksi yang sangat besar, infeksi yang banyak gitu loh. Infeksi yang banyak. Nah, makanya saya bilang gini kan. Oh, tadi saya ngomong penting juga tuh ya. Saya ulang lagi aja. Makanya karena kita apoteker ya, karena ini calon apoteker dan saya apotekernya, kadang bagaimana kita menyarankan penyuluhan ke masyarakat gitu ya. Kadang masyarakat sudah membawa obat herbal sendiri. Nah, kita harus bisa gitu ya. Harus terutama obat-obat, kalau saya terutama yang pahit-pahit nih ya, bukan golongan gingiberase, itu harus hati-hati untuk edukasi ke masyarakat. Dan juga kalau misalnya dia sudah sangat sistemik sekali nih bakterinya, nggak bisa pakai herbal aja, jadi harus ke dokter, harus kita kasih obat sintetis juga gitu ya, antibiotik langsung. Karena kenapa? Tadi kan kita sudah jelaskan di awal, bahwa kenapa obat herbal itu lama efeknya, karena banyak berbagai macam isinya di dalam obat herbal tersebut, dan kita nggak tahu berapa, apakah kadarnya kecil gitu ya, apakah besar. Masalahnya kalau misalnya kita tahu nih timoquinon ataupun jintan hitam yang ada di Tangerang kadarnya misalnya 90% misalnya ya, nah itu enak begitu, kita dikasih aja jintan hitam bagus nih timoquinon, tapi kan kita nggak tahu kadarnya berapa. Makanya obat herbal itu biasanya sebagai ajuvan terapi saja gitu ya. Lah sekarang obat mahal, dolar naik, ya kan? Ya mau nggak mau kita harus balik ke obat herbal kita. Tapi peran apoteker itulah yang dituntut, bagaimana dia mampu untuk menjelaskan secara saintifik. Kan itu permasalahannya. Bagaimana kita menjelaskan ke pasien secara saintifik. Bagaimana kalau misalnya ada saudara kalian gitu ya, ataupun lingkungan keluarga, dia menggunakan obat herbal, apakah di stop aja atau bagaimana? Kalau saran saya ya, terutama kalau misalnya obat-obat yang penyakit-penyakit yang kronis, pertama mereka harus ke dokter dulu, ya, jangan swamedikasi. Kalau farmasi swamedikasi masih ada ilmunya ya, masih bisa dia istilahnya up and down sendiri gitu kan. Walaupun kalau untuk penyakit-penyakit kronis ya harus ke dokter juga gitu, karena kan dipantau, kan dokter kan udah spesialis gitu kan, spesialisnya jantung, dia tahu bagaimana, dia belajar jantung masalahnya gitu kan. Bagaimana caranya? Kalau misalnya dia menggunakan dia penyakit kronis itu seperti apa sih, bisa infeksinya parah gitu ya, sakit-sakit paru-paru kronis, kemudian sakit ginjal kronis, jadi gunakan obat sintetis lah gitu kan. Gunakan obat sintetis dulu karena penyakitnya itu udah sangat bahaya gitu. Kita pengen cepat reaksinya yang tadi itu cepat, itu dengan cara seperti itu. Kita fokus ke situ dulu. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman seperti ini masih muda dan lain-lain, bisa preventifnya dengan obat herbal. Kalau misalnya dia tidak, misalnya mau dikombin gitu ya, misalnya penyakitnya masih intermediate lah, nggak sampai, ataupun masih ringan dan lain-lain, itu lebih bagus malah, lebih bagus kalau dikombin masih ringan-ringan. Artinya apa? Obat sintetis yang bisa membunuh bakteri, obat herbalnya yang memperbaiki kondisi dari sel-sel yang rusak. Gitu kan. Jaraknya berapa lama, Bu? Kan pertanyaan gitu kan. Kalian tuh sibuk takut dengan obat herbal, tapi pada saat kalian makan junk food tuh nggak takut, kan anehnya begitu ya. Kalian sibuk dengan hal yang sudah terstandarisasi,
Tapi pada saat minum Coca-Cola, kalian kagak nanya, ibu Coca-Cola aman nggak? Itu kagak, kan aneh juga, manusia itu aneh gitu ya. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Kita lihat lagi di buku, bagaimana metabolisme obat dari ATME gitu ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, itu berapa jam sih selamanya dalam tubuh kita sampai ke feses gitu ya. Minimal si obat tersebut sudah melewati usus halus lah ya, ataupun sudah enaknya sudah selesai. Kapan durasinya? Nah, misalnya 2 jam kah, 3 jam kah, ya udah jangan bersamaan dengan obat sintetis. Biar satu-satu dulu bekerjanya. Kan gitu, kan enak kalau kayak gitu ya. Sambil dipantau. Makanya kalau kalian sebagai PIO di dalam apotek ataupun rumah sakit, pemantauan obat itu penting. Jangan sampai pasien yang kita sarankan itu dia malah apa? Malah menyalahkan dan lain-lain gitu ya, karena terlalu banyak obat yang digunakan. Itu perlu pemantauan dan monitoring dari apoteker sebenarnya. Nah, peran teman-teman inilah, baik secara nutraceutical, makanannya apa, oh Bu, Ibu ini makan pisang Bu, karena Ibu mengandung kalium dan bagus gini-gini, dijelaskan lah gitu kan. Ini contohnya ya, Nigella sativa. Mungkin satu slide lagi ya, karena sudah jam segini, karena banyak slide saya. Kemudian contoh lagi, misalnya si Sambiloto, Andrographis paniculata, dia juga sebagai imunomodulator dari kanker ya, dari kanker. Dan ini Sambiloto ini kalau kita lihat ini sebagai obat dewa gitu. Obat dewa itu, Sambiloto ini bagus banget gitu ya. Kalau misalnya ada ekstrak Sambiloto yang bentuk kapsul ya, yang sudah distandarisasi, beli saja gitu ya, itu bagus banget. Karena udah banyak, dengan docking pun dengan apa gitu ya, banyak manfaat dari Sambiloto ini gitu ya. Nah, ini pun sebanyak mengeluarkan sitokin tuh banyak. Jadi ini contoh gambaran ya, ini saya ngasih contoh saja gambaran sebagai seorang farmasi. Kalau kita baca jurnal, sebenarnya jurnal itu sudah melalui proses seperti ini. Dia sudah cek, ini saya besarkan dulu bentar ya, semoga tidak putus. Nih. Jadi di jurnal itu berarti dia sudah cek berapa sel darah merahnya, sel darah putihnya, kadar IL6, IL10. Kita bisa ngomong kayak begini kan, ada data. Oh, datanya seperti ini setelah dikasih herbal. Oh, ternyata gambaran paru-parunya, gambaran ininya seperti ini gitu. Pagi Bu, izin apakah mau kami gitu ya, gambaran paru-parunya tuh seperti ini, gambaran limpanya seperti ini. Jadi jurnal yang saya bilang review jurnal itu adalah hasil dari riset dari teman-teman. Coba lihat ya, coba lihat gambar atas nih, gambar atas. Ini waktu riset, ini riset yang saya ambil ya, dari pas saya ngambil tikus nih, ada hati sebelah kiri, paru-paru yang tengah, kemudian limpa tuh yang sebelah kanan pojok nih, yang bentuknya panjang. Setelah saya ngambil ini semua di tikus, 3 bulan saya nggak bisa makan daging, nggak bisa saya makan bakso. Saya ingat semua mainnya. Jadi limpa tuh bentuknya seperti ini ya. Makanya saya kadang suka agak error sendiri, limpa pankreas gitu ya. Sudah terlihat belum gambarnya di teman-teman? Sudah Ibu. Coba lihat yang sebelah kanan, yang panjang itu limpa. Coba bayangkan ya, limpa segini, ini tuh tempat limfoid sekunder kan, tadi saya bilang kan, cuma kecil begini gitu ya, kecil. Ini pada tikus ya, bukan pada manusia. Kalau pada manusia saya diomelin sama orang-orang. Ini pada tikus tuh kecil. Nah, di limpa ini mampu untuk apa? Tadi kerja limfosit tadi, limfosit B, limfosit T gitu ya, limfosit T helper, T sitokin itu ada di limpa sini lah. Inilah yang mengeluarkan sitokin. Makanya kalau kalian pengen tahu bagaimana efek imunomodulator, lihat organnya. Tadi saya bilang kan organ apa yang kena. Ada organ limpa, ada organ hati kan. Hati saya ambil di sini karena hati kenapa? Karena hati adalah tempat apa? Yang tadi antibodi B, antibodi tadi itu limfosit B dalam bentuk aktif dalam bentuk sel plasma. Sel plasma itu adanya di hati. Nah, makanya dicek hatinya. Hatinya rusak nggak? Dicek di mikroskop dan lain-lain. Nah, ini yang membuktikan bahwa herbal ini baik gitu ya. Herbal ini bagus hasilnya.
Makanya saya masukkan ke dalam jurnal. Herbal ini bagus karena memang dari segi limpa, dari hati dan dari paru-parunya itu bagus gitu kan, hasil dari menggunakan herbal. Jadi kalian nggak usah ragu gitu ya. Tinggal bagaimana mengaplikasikan herbal ini menjadi suatu riset yang baik gitu untuk dikasih tahu ke manusia. Bu, ini kan pada tikus, terus ini kan kita belum manusia, itu dia. Lah sekarang gini, kalau uji ke manusia, sama biayanya mahal dan lain-lain. Minimal dari gambaran secara in vivo menggunakan hewan coba aja udah seperti ini. Tinggal kita bagaimana proses dosisnya dan lain-lain kan gitu ya. Nah itu butuh nanti pendalaman yang lebih dalam lagi. Bagaimana dosisnya, bagaimana kewajaran dosisnya. Sama kayak kita minum paracetamol. Paracetamol misalnya minum 5 tablet boleh nggak Bu? Wajar nggak Bu? Kan? Kalau orang kata ilmunya minum-minum aja gitu kan. Tapi kalau ke farmasi, berapa dosis maksimal dari paracetamol? Kan kita jadi berpikir sama, semuanya sama kayak begitu ya. Oke, ini salah satu ya, ini banyak PPT-nya, tapi tidak bisa saya menjelaskan hari ini semuanya. Hari ini kita belajar imunomodulator, tinggal simplisia dan yang kalian sudah kerjakan ya. Sekarang harusnya kemarin saya salah ngasih tugas kalian itu. Harusnya makanan yang kalian bikin itu adalah sejalan dengan materi ini. Kalau materi ini imunomodulator, kalian bikin makanan imunomodulator. Kemarin tuh kayak saya lihat videonya itu banyak kan diabetes semuanya gitu ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa karena sudah terlanjur. Tinggal bagaimana tadi tugas saya tadi menambahkan bagaimana efek dari tanaman tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia menggunakan jintan hitam, tadi kan udah ada, jintan itu mengaktifasi IL-6. IL-6 itu keluar sitokin. IL-6 dihasilkan dari T sitotoksik, dari T CD8, CD8 gitu ya. CD8 bagaimana datangnya? Ya dari MHC. MHC Maillard histocompatibility complex, dia yang menjerat antigen sehingga dikenali oleh T sitotoksik. Makanya timoquinam ini mampu untuk mengaktifasi dari reseptor interleukin 6 dan lain-lain. Oke. Oh iya, saya belum absen ya. Kalau ada yang bertanya silakan, saya sambil absen. Bentar, berisik banget di sini nih. Terdengar nggak berisik suara di sini? Terdengar